Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aisyah Fadila Ahnaf. Saya Afina Aulia Fahri. Saya Zelda Chania Safitri. Saya Laila Syafira Nisa. Saya Berliana Dwi Talia. Dan saya Fira Rahmatul Aulia Khairunisa. Di sini, kelompok kami akan memaparkan hasil penelitian tentang peran teknologi dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif pada materi bangun datar di sekolah MI Darussalam. Latar belakang yang kita pilih yaitu permasalahan pembelajaran matematika pada saat sekarang ini adalah menjadikan pembelajaran matematika menjadi menyenangkan bagi siswa, terutama siswa sekolah dasar. Siswa sekolah dasar kurang tertarik akan pembelajaran matematika karena mereka berpikir bahwasannya pembelajaran matematika itu sangat membosankan dan sulit. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan keterampilan mengajar matematika agar siswa menjadi lebih tertarik dan tidak menganggap bahwa pembelajaran matematika itu sulit. Dan untuk mengembangkan itu semua, guru harus bisa memilih media yang tepat yang digunakan sebagai peningkatan kualitas proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan membuat siswa itu lebih tertarik untuk belajar pembelajaran matematika. Profil sekolah. Sekolah yang kita pilih yaitu Sekolah MI Darussalam dengan NPSN 60720897. MI Darussalam dikepalasekolahi oleh Ibu Mufa'atul Farida, SPD. Sekolah MI Darussalam sudah terakreditasi A dan berstatus sekolah swasta. Sekolah MI Darussalam berdiri pada tahun 1987 yang beralamatan di Jalan Raya Pagesangan nomor 12, Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur. Sekolah MI Darussalam memiliki visi, yaitu bertakwa, berakhlakul karimah, berprestasi, dan berwawasan lingkungan hidup. Dengan indikator yang pertama yaitu unggul dalam berbudi dan beribadah. Yang kedua yaitu unggul dalam proses pembelajaran akademis dan non-akademis. Yang ketiga yaitu unggul dalam sistem penilaian. Yang keempat yaitu unggul dalam pembelajaran berbasis e-learning. Yang kelima yaitu unggul dalam informasi dan komunikasi. Dan yang keenam yaitu unggul dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan misi dari Sekolah MI Darussalam yaitu membangun citra madrasah yang inspiratif, berkarakter, berprestasi, dan ramah lingkungan dengan indikator yang pertama yaitu membentuk karakter siswa yang taat beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mewujudkan proses pendidikan yang menghasilkan lulusan berakhlakul karimah. Yang ketiga yaitu mewujudkan proses pendidikan yang menghasilkan lulusan berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Yang keempat yaitu mewujudkan proses pembelajaran yang inovatif dan inspiratif dengan berbagai macam pendekatan. Yang kelima yaitu terwujudnya mekanisme penilaian dalam bentuk akuntabel, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dan yang keenam yaitu terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman serta menyenangkan. Letak sekolah. Letak sekolah MI Darussalam berlokasikan di Jalan Raya Pagesangan nomor 12 Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur dengan kode pos 60233. Sekolah MI Darussalam berada di tengah lingkungan yang ramai penduduk, sehingga mudah untuk diakses oleh masyarakat setempat. Jarak antara universitas dengan lokasi penelitian sekitar 3,6 km
dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Sekolah MI Darussalam berada di koordinat garis lintang -7.336169 dan garis bujur 112.705770. Hasil observasi. Yang pertama, Sekolah MI Darussalam terletak di pinggir jalan raya dan terdapat toko yang berada di sekitar sekolah. Yang kedua, di lingkup sekolah MI Darussalam terdapat sebuah masjid, yaitu Masjid Darussalam. Yang ketiga, sekolah MI Darussalam memiliki satu gedung sekolah yang cukup besar dan luas. Yang keempat, sekolah MI Darussalam memiliki lapangan yang cukup luas berada di depan sekolah. Yang kelima, sekolah MI Darussalam memiliki tempat parkir yang berada di depan Masjid Darussalam. Dan yang keenam, sekolah MI Darussalam sudah memiliki proyektor sendiri. Dan yang terakhir, sekolah MI Darussalam juga memiliki lab komputer yang berisikan sekitar 20 komputer. Hasil wawancara. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Pembelajaran di MI Darussalam sudah menggunakan LCD proyektor untuk media pembelajaran, walaupun ada beberapa kelas yang belum dipasang proyektor, seperti kelas 4, 5, dan 6. Namun, dari pihak sekolah tetap menyiapkan proyektor untuk pembelajaran interaktif. Yang kedua, interaksi murid terhadap penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran di sekolah. Dengan adanya teknologi sebagai media pembelajaran di sekolah, memberikan dampak positif bagi para murid di sekolah MI Darussalam. Karena para murid menikmati pembelajaran dengan media berbasis teknologi. Mereka merasa bahwa pelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Penggunaan teknologi juga tampaknya membuat murid merasa lebih terhibur, yang bisa diartikan bahwa media ini berhasil menambah semangat belajar mereka. Yang terakhir, kendala dan tantangan dalam menerapkan teknologi di sekolah. Kendala utama yang dihadapi oleh sekolah MI Darussalam adalah kestabilan akses internet yang tidak selalu memadai. Ditambah lagi, dengan masalah listrik yang seringkali tidak stabil. Gangguan listrik yang menyebabkan pemadaman mendadak jelas menjadi hambatan dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi di sekolah MI Darussalam. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh sekolah MI Darussalam ialah tantangan finansial, karena mengingat sekolah MI Darussalam harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memfasilitasi penggunaan teknologi yang ada di kelas-kelas, seperti LCD proyektor, Wi-Fi, listrik, dan lain-lain, yang mana perlu juga biaya perawatan, pengadaan, dan peningkatan fasilitas teknologi. Selanjutnya adalah bahan ajar. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Jadi pada akhir fase B ini, peserta didik mampu untuk mendeskripsikan ciri-ciri bangun datar segitiga dan segi empat. Di fase ini juga, peserta didik mampu untuk menyusun komposisi dan mengurai dekomposisi tiap-tiap bangun datar dengan lebih dari satu cara. Jadi pada fase ini, peserta didik diharuskan untuk sudah mampu untuk mendeskripsikan ciri-ciri bangun datar, mengurai komposisi dan dekomposisi tiap-tiap bangun datar dengan lebih dari satu cara. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di sini kita mempunyai dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu untuk menilai dan menjelaskan serta menjelaskan ciri-cirinya dari segitiga dan segi empat. Untuk segitiga ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan lain-lain. Dan untuk segi empat ada persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan lain-lain. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu untuk menyusun beberapa bangun datar dan mengurai satu bangun datar dengan lebih dari satu cara.
Selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran. Di sini kita mempunyai 3 alur tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu untuk mendeskripsikan ciri-ciri bangun datar, membentuk dan mengurai bangun-bangun datar. Jadi pada fase ini, peserta didik diharuskan untuk dapat mendeskripsikan ciri-ciri bangun datar, apa itu bangun datar, dan membentuk serta mengurai beberapa bangun datar. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu untuk menghitung keliling bangun datar segitiga dan segi empat. Jadi di sini peserta didik diharapkan untuk mampu menghitung beberapa keliling bangun datar, khususnya segitiga dan segi empat. Untuk segitiga, contohnya ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga sembarang, dan masih banyak lagi. Dan untuk segi empat, contohnya ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan masih banyak lagi. Untuk alur tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu untuk menghitung luas bangun datar. Jadi, peserta didik diharuskan untuk sudah mampu menghitung luas bangun datar segitiga dan segi empat. Untuk segitiga, contohnya segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga sembarang, dan masih banyak lagi. Dan untuk segi empat, ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah materi ajar. Di sini kita menggunakan materi ajar bangun datar untuk siswa-siswi kelas 4 SD atau MI. Bangun datar sendiri memiliki makna yaitu objek geometris yang terdiri dari sebuah bidang yang datar. Bangun datar sendiri di sini dibagi menjadi 2, yaitu segitiga dan segi empat. Segitiga memiliki arti yaitu bangun datar yang terdiri dari 3 sisi dan mempunyai 3 sudut. Sedangkan segi empat adalah bangun datar yang terdiri dari 4 sisi dan mempunyai 4 sudut. Segitiga sendiri terpecah menjadi 2, yaitu berdasarkan sisinya dan berdasarkan titik sudutnya. Berdasarkan sisinya ada 3, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Sementara segitiga berdasarkan titik sudutnya juga ada 3. Yang pertama, segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Sementara contoh dari segi empat di antara lain yaitu yang pertama ada persegi, persegi panjang, layang-layang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan masih banyak lagi. Referensi buku dan jurnal. Untuk referensi materi, kami mengambil dari buku dan jurnal. Contoh yang pertama yaitu referensi dari Ikawati dan Wardana tahun 2022. Referensi ini membahas tentang konsep bangun datar sekolah dasar pada struktur Candi Pari di Sidoarjo. Referensi ini kami ambil dari Google Scholar. Pada Google Scholar, kami men-search tentang konsep bangun datar sekolah. Nah, di sini ada beberapa referensi, tentunya membahas tentang konsep bangun datar sekolah. Ini ada analisis, penerapan model. Namun, kami mengambil konsep referensi tentang konsep bangun datar sekolah dasar pada struktur Candi Pari di Sidoarjo yang ditulis oleh Ikawati dan Wardana pada tahun 2022. Pada jurnal yang kami jadikan referensi materi, ini berisikan tentang konsep bangun datar pada struktur Candi Pari di Sidoarjo. Struktur tersebut berbentuk persegi, persegi panjang, trapesium, dan segitiga.
konsep media pembelajaran interaktif. Kelompok kami merancang konsep media pembelajaran dan rencana pembelajaran menggunakan aplikasi Miro. Miro merupakan aplikasi platform papan tulis digital kolaboratif yang dirancang untuk memfasilitasi kerjasama tim secara online untuk seperti perencanaan proyek atau pemetaan pikiran atau bisa dibilang mind mapping. Berikut merupakan tampilan dari Miro. Di sini saya akan menjelaskan konsep media pembelajaran pada kelompok kami yang terdiri atas 4 cabang, yaitu yang pertama tampilan, yang kedua fungsi, yang ketiga konten, dan yang keempat pengguna. Pada tampilan yang pertama yaitu terdapat pembukaan, isi, dan penutup. Pada pembukaan ada salam, doa, dan ice breaking. Pada isi terdapat penjelasan materi dengan menggunakan Wik Editor atau video animasi agar siswa lebih tertarik dalam proses belajar mengajar. Lalu kita ada kuis dan ada game. Selanjutnya yaitu pada bagian penutup terdapat doa, salam, dan dokumentasi. Selanjutnya pada cabang kedua yaitu fungsi terdapat kumpulan materi yang nantinya berisi tentang pengertian, sifat, dan rumus dari bangun datar, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Selanjutnya yaitu gerak animasi. Kita menggunakan Wik Editor. Dan yang terakhir ada kuis, di mana kuis ini nantinya akan berfungsi sebagai mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik. Untuk cabang yang ketiga yaitu konten. Pada konten, kita memakai gerak animasi yang menggunakan Wik Editor dan Canva sebagai bahan-bahan elemen untuk Wik Editor. Selanjutnya, kuis. Pada kuis, kita menggunakan aplikasi WordWall. Dan yang terakhir, cabang yang terakhir yaitu pengguna. Media pembelajaran ini ditujukan kepada siswa khususnya pada kelas 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran yang memiliki 4 cabang, yaitu yang pertama materi ajar, media penjelasan, referensi, dan media pembelajaran berbasis interaktif. Pada materi ajar, kelompok kami memilih mata pelajaran matematika, bab bangun datar. Untuk media penjelasan materinya, kita menggunakan acuan LKS Matematika kelas 4. Referensi yang kita dapat yaitu dari jurnal pendukung yang kita cari atau akses dari Google Scholar dan juga buku, baik buku dari sekolahan maupun buku online. Sedangkan untuk media pembelajaran berbasis interaktif, kita menggunakan video animasi dan menggunakan aplikasi Wik Editor. Media pembelajaran interaktif. Kelompok kami memilih media pembelajaran dengan menggunakan Wik Editor dan WordWall. Wik Editor merupakan website untuk membuat animasi. Jadi, nantinya kita akan menampilkan animasi untuk menjelaskan materi agar dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan WordWall
digunakan untuk menampilkan soal-soal atau kuis kepada siswa sebagai latihan soal. Ada rencana pembagian tugas anggota kelompok kami menggunakan Miro. Untuk pembagian tugas setiap anggota kelompok kami membagi tugas menjadi dua, yaitu ada yang sebelum dan sesudah. Untuk yang sebelum, kelompok kami membagi tugas yaitu Web Editor, Draw.io, Miro, Google Docs, dan Google Slides. Untuk pembagian Web Editor, ada dua pembagian, yaitu ada konsep dan editing, dan mencari elemen. Pada konsep dan editing, ada dua anggota yang bertugas, yaitu anggota pertama dan anggota keempat. Anggota pertama yang bernama Beriana Twitalia dan anggota keempat yang bernama Aisyah Fadila Ahmad. Pada tugas mencari elemen, ada 4 orang yang bertugas, yaitu yang pertama ada anggota 2 yang bernama Wilda Sania Safitri, yaitu mencari ruangan sebagai background halaman 1. Yang kedua ada anggota 3 yang bernama Afina Aulia Fahri, yaitu mencari ruangan sebagai background halaman 1. Yang ketiga yaitu ada anggota 5 yang bernama Fira Rahmatul Aulia Khairunisa, yaitu mencari properti sebagai background halaman 3. Dan yang terakhir ada anggota 6 yang bernama Laila Syafiranisa, yaitu mencari properti sebagai background halaman 1. Yang selanjutnya yaitu tugas Draw.io, ada 3 anggota yang bertugas. Yang pertama ada anggota 3 yang bernama Afina Aulia Fahri, anggota 6 yang bernama Laila Syafiranisa, anggota 4 yang bernama Aisyah Fadila Ahmad. Yang selanjutnya yaitu tugas Miro, ada 3 orang yang bertugas, yaitu ada anggota 1 yang bernama Beriana Twitalia, anggota 5 yang bernama Fira Rahmatul Aulia Khairunisa, dan ada anggota 4 yang bernama Aisyah Fadila Ahmad. Dan yang terakhir, pembagian tugas pada Google Docs dan Google Slides. Pada pembagian tugas Google Docs dan Google Slides, semua anggota bertugas. Untuk pembagian tugas yang sesudah, ada 7 tugas, yaitu yang pertama, membuka salam dan doa, yang diisi oleh anggota 5 yang bernama Fira Rahmatul Aulia Khairunisa. Yang kedua yaitu mengisi absensi kelas yang diisi oleh anggota 2 dan 3 yang bernama Zelda Sania Safitri dan Afina Aulia Fahri. Yang ketiga yaitu ice breaking yang diisi oleh anggota 1 dan 4 yang bernama Beriana Twitalia dan Aisyah Fadila Ahmad. Ice breaking ini bertujuan untuk memberi semangat murid sebelum pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menyampaikan materi tentang bangun datar yang diisi oleh yang akan disampaikan oleh semua anggota. Pada penyampaian materi tentang bangun datar, kelompok kami akan menyampaikan materi yang berisi tentang sifat-sifat bangun datar dan rumus luas dan keliling bangun datar. Yang selanjutnya yaitu pembagian tugas kuis yang diisi oleh anggota 6, 3, dan 1 yang bernama Laila Syafiranisa, Afina Aulia Fahri, dan Beriana Twitalia. Kuis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pemahaman murid pada materi yang telah disampaikan. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi yang diisi oleh anggota 4 dan 3 yang bernama Aisyah Fadila Ahmad dan Afina Aulia Fahri. Yang terakhir yaitu salam penutup yang diisi oleh anggota 5 yang bernama Fira Rahmatul Aulia Khairunisa. Alur penerapan media pembelajaran interaktif.
kelompok kami menggunakan flowcard atau draw.io. Pertama, kita akan memulai dengan masuk kelas. Selanjutnya, salam pembuka oleh seluruh anggota. Selanjutnya, kita akan berdoa bersama-sama. Selanjutnya yaitu perkenalan. Setiap anggota memperkenalkan dirinya masing-masing. Selanjutnya, kita akan melakukan ice breaking, yaitu dengan bernyanyi, bertepuk tangan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Penyampaian materi ini dengan menampilkan video animasi tentang materi bangun datar menggunakan proyektor. Setelah itu, kita akan menguatkan materi tentang bangun datar, di mana seluruh siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, di sini apakah siswa paham? Jika siswa belum paham, maka kita akan menjelaskan ulang materi tentang bangun datar secara langsung. Lalu, kita akan menguatkan materi tentang bangun datar, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Nah, apabila siswa sudah paham, maka kita akan langsung membagi kelompok. Setelah semua siswa sudah mendapatkan kelompok, maka kita akan memberikan kuis, yaitu pertanyaan-pertanyaan terkait bangun datar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Selanjutnya, apakah jawaban siswa benar? Apabila jawaban siswa salah, maka siswa harus mencoba menjawab soal selanjutnya. Apabila jawaban siswa benar, maka siswa akan mendapatkan nilai. Selanjutnya, kita akan memberikan soal lagi. Lalu, kita akan mengumumkan kelompok yang mendapatkan nilai terbanyak dan akan mendapatkan hadiah. Setelah itu, doa bersama-sama dan dilanjut dengan salam penutup. Setelah itu, selesai.